dipahami oleh Ibu Melvin itu ancaman. Menurut Ibu Melvin, kalaupun Nikita merasa itu bukan ancaman, ya sudah, berarti kan beda pendapat. Tapi paling tidak Ibu Melvin gara-gara itulah kemudian nurut arahan Dokter Oki. Dokter Reza Gladys bersama suaminya atau pihak pelapor ya datang kepada Ibu Melvin itu sudah membuat laporan. Sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat nama Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, giliran Melvina Husyanti, pemilik brand Davina Skincare asal Palembang yang dihadirkan sebagai saksi di depan majelis hakim. Dalam keterangannya, Melvina mengaku sempat menjadi sasaran hujatan Nikita di media sosial. Produknya disebut abal-abal dan melakukan overclaim. Hujatan itu membuat para seller minta refund hingga Melvina mengalami tekanan psikologis dan finansial. Lebih mengejutkan lagi, Melvina menyebut bahwa melalui perantara Dr. Oki Pratama, dirinya diarahkan untuk menghubungi langsung Nikita Mirzani. Dan saat itulah terdapat permintaan uang fantastis sebesar 15 miliar rupiah agar namanya tak lagi dikoar-koar di media sosial. Ia mengaku sempat menawar 2 hingga 3 miliar, namun ditolak. Bahkan, Nikita disebut menyarankan Melvina untuk menjual mobil Ferrarinya demi memenuhi jumlah yang diminta. Boleh, berbenah, kita tolak saudara. Berbenah boleh, tapi bayar. Betul. Nah, berapa yang diminta saudara? Pada saat itu diminta 15 miliar. 15 miliar. Terdakwa meminta 15 miliar. Iya. Kepada saudara untuk apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu, tapi kan dari obrolan itu menurut saudara Iya. untuk apa? Maksudnya kan dari obrolan saudara Oh. ini kan saudara tahu saudara ngobrol dua orang. Iya. Nah, kira-kira kan saudara Iya. kita bantu. Mungkin Bantunya ada. apa? Tapi boleh bayar 15 miliar. Ada perlu saya tidak direview. Oh, saudara diminta 15 miliar supaya tidak direview jelek. Iya. Oke, lanjut. 15 miliar, saudara bilang apa? Saya tidak menyanggupi. Saudara tidak menyanggupinya. Tetapi pada saat itu saya negosiasi. Oke, saudara bilang apa? Tetapi negosiasi itu emang atas arahan Dr. Oki. Oh, oke. Jadi saudara negosiasi atas ada dokter Oki. Betul. Jadi setelah diminta 15 miliar, saudara akan menghubungi lagi dokter Oki. Iya, maksudnya itu tuh komunikasinya, aku komunikasi sama Dr. Oki juga, ada berbarengan dengan komunikasi. Oke, jadi chatting dengan terdakwa juga. Betul. Kemudian chatting juga dengan dokter Oki. Betul. Saat itu minta nasihat sama dokter Oki. Betul. Ini saya nggak mampu gitu. Ya, saya nggak mampu karena pada saat itu saya lagi keuangan saya lagi jelek banget, saya lagi diterbitkan ke seller, keuangan saya lagi turun drastis, saya sampaikan begitu. Nah, terus akhirnya saudara bilang apa? Saya tawar lah 2 miliar. Saudara bilang Saya sanggupnya 2 miliar. saudara sanggup sedikit. 2 miliar. Iya, Nah, terus apa kata terdakwa? beliau tidak mau. Dia tidak mau. Terus apa lagi? Kemudian saya naikkan lagi menjadi 3 miliar. Terus Beliau juga tidak mau. tidak mau. Terus apa lagi dikatakan terdakwa ini? Intinya Suruh jual mobil ada suruh jual mobil? ada Bilangnya gimana? cicil aja atau jual Ferrarinya. Oh, jadi kalau memang sanggup 15 miliar, terus sanggupnya 3 miliar, udah cicil aja. Betul. Kalau enggak, jual aja mobilnya. Betul. Nah, terdakwa ada saat itu bisa si terdakwa tahu saudara punya mobil Ferrari Ya mungkin dari sosial media. dari sosial media. Jadi terdakwa menyuruh saudara untuk menjual mobilnya. Betul. Terus uangnya nanti harus dijual buat apa? Buat bayar itu? Saya tidak tahu. Ya, oke. Nah, terus saudara bilang apa lagi? Selain disuruh jual mobil dan tidak mau 3 miliar. Pada saat itu saya bilang saya tidak menyanggupi Kak Niki, saya pasrah aja. Gitu. Oh. Terus saudara bilang, Kak Niki, aku hanya 1-2 M Kak, percaya atau enggak? Terus dia bilang, nggak ada uang tutup mulut gue semurah itu. Gitu. Ada. Ada ya? Oke. Terus saudara bilang uang aku lagi jelek banget. Terus ada nggak terdakwa ngomong gini?
Jangan sebut Nikita Mirzani kalau gue nggak ngelaporin lo di Mabes. Biar lo ngerasain gimana berurusan sama gue seumur hidup lo. Ada. Ada ya? Tapi ada nggak sih? Terus kemudian aku nggak sanggup kalau segitu. Kalau aku sanggup aku saling cicil aja. Cicil aja. Cicil pun aku nggak berani janji, saudara bilang. Iya. Terus ada nggak terdakwa bilang nih? Nego-nego mulu, jual aja Ferrarinya. Terus saudara ada bilang ya? Ada. Ada. Terus saudara bilang kalau kakak bersedia ada 3M. Nggak ada, lo simpan aja uang itu. Terus saudara bilang aku pasrah aja. Saudara bilang bagus. Betul. Gitu aja, nggak ada yang peduli juga dengan kepasaran lo. Iya, betul. Namun begitu, Melvina menegaskan semua kesaksian yang ia sampaikan adalah pengalaman pribadi tanpa dilebihkan atau dikurangi. Meski sempat merasa terancam, Melvina menyatakan bahwa secara langsung tidak pernah ada ancaman pribadi dari Nikita. Jelas saya sudah memberikan kesaksian seperti apa yang saya alami, tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada. Tadi ada beberapa pertanyaan juga dari Bang Taufik mungkin yang mungkin seperti apa? Ya, saya juga jawab aja dengan tenang. Tapi tadi gimana Mbak ketemu? Pevina, tadi ada yang dari sangkaan dari Nikita mungkin seperti apa komentarnya Mbak? Sanggahan yang mana? Yang dia bilang kenal nggak sama Putri Sautero? Pada saya jawab apa adanya. Saya tidak mengenal secara spesifik, tapi pernah bertemu. Pak, terkait ancaman dari Dr. Oki seperti apa Kak? Ya begini, nih jadi gini, tadi Ibu Melvin itu menerangkan ada kalimat kalau Kak Niki atau Nikita sudah apa? Sudah speak up kan gitu. Nah, terus apa dibilang hancur tuh? Itu ada pernyataan dari dokter. Oh iya, Dokter Oki. Ya apa Bu? Coba kalimatnya ya bagaimana? Kalimatnya kalau Nikita Mirzani sudah speak up tidak ada yang tidak hancur. Nah, kalau Kak Nikita Mirzani sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur. Dipahami oleh Ibu Melvin itu ancaman. Menurut Ibu Melvin, kalaupun Nikita merasa itu bukan ancaman, ya sudah, berarti kan beda pendapat. Tapi paling tidak Ibu Melvin gara-gara itulah kemudian nurut arahan Dokter Oki untuk menghubungi Nikita, begitu Bu ya. Itu jadi kalimat itu yang membuat Ibu Melvin ini terancam, merasa terancam. Silakan masyarakat yang menilai kalau memang ancaman atau bukan, tetapi sebagai pelaku usaha ya, ketika sudah mulai disenggol-senggol terus dipastikan oleh Dokter Oki kepada Ibu Melvin kalau Nikita sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur, maka sebagai pelaku usaha ini khawatir kan itu. Nah, sehingga Ibu Melvin merasa terancam. Jadi persepsi ancaman atau merasa terancam itu kan memang berbeda. Nah, tapi yang diterangkan, yang dirasakan oleh Ibu Melvin begitu. Tapi dari Nikita ngancam juga nggak Melvina? Tar dulu. Sabar. Gak apa-apa, ya. Gimana, bagaimana? Dapat ancaman langsung nggak dari Nikita? Dapat ancaman. Dari Niki langsung, tidak ada ya Bu ya? Tidak ada. Terkait soal 15M itu gimana ceritanya? Iya, Mel. Sampai ada penawaran. Mungkin semua sudah mendengar. Tapi kamu merasa diperas nggak sih sama yang mungkin? Masih nggak bisa jawab di sini. Ya, jadi Gimana, itu Pak? silakan yang menilai. Jadi percakapannya itu sudah diterangkan ya. Kemudian akhirnya sih tidak jadi memberikan ya. Saya bersyukur Bu ya. Poinnya apapun penjelasan saya di sana. Kak, awas Kak, ada kamera. Gitu. Sementara itu, kuasa hukum Melvina pun menegaskan bahwa informasi terkait angka 15 miliar juga berasal dari cerita pelapor Reza Gladys dan hanya tertuang dalam BAP. Faktanya, tidak pernah ada uang yang benar-benar berpindah tangan. Taunya diceritakan oleh Dokter Reza Gladys. Jadi yang benar tuh itu, tidak tahu. Makanya ketika diulang, dari mana taunya? Kok lawyernya Tony RM mengatakan tidak tahu soal pemerasan terhadap Reza Gladys, kok di BAP tahu kan itu. Nah, setelah dikelirkan kan taunya dari cerita Reza Gladys, sehingga dari cerita Reza Gladys itu tertuang di BAP. Nah, hanya saja dalam BAP mungkin tidak spesifik
berdasarkan cerita dari Reza Gladys kan gini harusnya ya. Nah itu hanya kurang itu saja. Tetapi kan sudah clear di persidangan tadi di tengahi hakim bahwa tahunya itu dari Reza Gladys itu. Bang, tadi isi persidangan sendiri banyak menyimpang dari BAP ya Pak. Ini ya, ditekankan cuma produk-produk seperti itu Bang. Ya itu saya sebenarnya sudah menduga pasti ini bukan soal perkara tapi soal produk. Jadi memang tidak boleh juga ya menyimpulkan produk ini bermasalah ya, karena bermasalah atau tidak itu yang mempunyai kewenangan itu kan BPOM ya. Tetapi ya nggak apa-apa lah, kita hormati, namanya persidangan ya, pasti ada saja ya pertanyaan-pertanyaan dari penasihat hukum, nggak apa-apa. Yang penting klien saya Ibu Melvin sudah menerangkan dengan jujur apa adanya ya, bahwa memang apa yang ia alami seperti itu ya. Kemudian kalau soal dokter Reza Gladys, pemerasannya dia tidak tahu-tahunya dari cerita Reza Gladys. Yang paling penting nih ya, dokter Reza Gladys bersama suaminya atau pihak pelapor ya datang kepada Ibu Melvin itu sudah membuat laporan. Jadi bukan karena didorong oleh Ibu Melvin kemudian membuat laporan, bukan gitu. Apa lalu kemudian Melvina diminta menjadi saksi karena pelapor mendengar kan ini Melvin pernah mengalami hal seperti itu namun tidak sempat memberikan uang kan itu. Jadi mungkin masih ada korelasinya sehingga diminta menjadi saksi. Tapi tidak apa-apa karena ini panggilan hukum ya, kewajiban hukum ya harus datang dan sudah dijelaskan semuanya. Di sisi lain, Nikita Mirzani sendiri tampak irit bicara saat dijumpai awak media. Ia mengaku bingung dengan kesaksian Melvina dalam kasusnya. Menurutnya, Melvina diketahui menjadi BAP di Palembang dan menjadi satu-satunya saksi yang tidak tanda tangan dalam dokumen BAP, tapi tiba-tiba dihadirkan. Gak tahu, nggak bisa ngomong juga, bingung juga. Dia juga bingung kayaknya sama kesaksian dia sendiri. Ternyata kan nggak, dia di BAP-nya di Palembang, dia nggak baca BAP. Jadi semua saksi dia doang yang nggak ada parafnya di BAP. Ada puas nggak sih sama kesaksian tadi? Kasian aja dia datang jadinya begini. Aduh. Siap. Makasih banyak ya Pak. Lalu, akankah kesaksian Melvina ini menjadi titik balik penting dalam kasus besar yang menyeret nama seorang artis kontroversial seperti Nikita Mirzani?